Nah, sekarang kita masuk gimana caranya kita ngiklan kan. Kita klik di sini, masuk ke Facebook, terus habis itu kita bikin create ads. Di sini saya menyarankan kawan-kawan untuk detail dan ketahui target pasarnya. Karena ini kalau bisa dibilang krusialnya. Yang paling berfaedahnya tuh di sini gitu. Jadi jangan sampai hal-hal begini kawan-kawan ngasal ngiklan karena duitnya lumayan banget. Oke, kita masuk. Sekarang kita contohlah ada ini traffic ya. Sebenarnya ini semua diajarin tuh di kelas Facebook ya, di kelas Facebook Ads. Itu semua detail-detailnya. Nah, saya cuma ngambil contoh aja yang langsung aja ya, yang insya Allah bisa langsung ngasilin. Pilih traffic ya. Pilih traffic terus namain iklannya, contoh misalkan kelas Facebook misalkan, kelas Facebook Ads. Kita langsung set up ad account. Langsung nih, kalau misalkan masih kayak gini, kita continue. Jadi saya kasih tahu sekali lagi ya, saya anggapan bahwa kawan-kawan udah mulai bisa set segala macamnya untuk Facebook Ads-nya, bisa dibuka-buka dulu. Terus, nah ini kan katakanlah di sini ya, ini custom audience semua, lokasi saran saya misalkan jualannya di Bandung, ya udah arahin misal di Bandung. Kalau misalkan kawan-kawan pengen nge-export tanda kutip ya, ngeluarin barangnya keluar, itu bisa jadi misalkan ke Jakarta, pilih Jakarta. Pastikan pilihnya city bukan state, city. Nah, setelah itu misalkan udah selesai. Nah, ini umur yang kemarin saya tanyakan. Baiknya kalau kata saya di umur-umur produktif kawan-kawan, misalkan katakanlah 25 sampai 34. Nah, itu daya belinya jauh lebih tinggi daripada 18 sampai 24 pengalaman kita. Bahasa diisi Indonesia karena takutnya nanti orang Indonesia ada yang bahasa Inggris juga, ada yang tanda kutip ya, yang alay-alay itu suka nambahin bahasa banyak banget, bahasa Brazil, Inggris lah padahal nggak bisa gitu. Nah, ini untuk demografik diisi. Demografik ini misalkan interestnya apa? Misalkan kayak Mas Ipo Santosa, misal ini ada Ipo Santosa. Terus misalkan nanya nih, Mas, sebenarnya tuh nyarinya di mana ya? Saya bisa tahu yang lain, dia tuh kerja di mana. Nah, ini buka di sini. Terus kita masuk Audience Insight. Audience Insight ini ibaratnya bank datanya Facebook lah ya, bank datanya Facebook. Jadi kawan-kawan bisa tahu di sana. Contoh aja. Pilih everyone. Ini diganti dulu, kita diganti Indonesia. Nanti kita pilih lagi 24 sampai 35. Ini contoh aja ya, kalau kawan-kawan produknya buat orang-orang yang udah berumur lebih muda atau ya terserah gitu. Nah, terus interest, misalkan katakanlah itu suka Mas Ipo. Terus ini ya, kalau misalkan kayak makanan ada yang jualan ayam penyet, misal ayam penyet. Biasanya sih ada, tuh kan ada. Nah, ini orang-orang yang suka ayam penyet misalnya. Nah, itu. Orang 25 sampai 34 tahun. 25 sampai 34 tahun yang suka ayam penyet nih begini datanya. Yang kebanyakan 25 sampai 34. Kemudian ternyata orang 25 sampai 34 yang suka ayam penyet tuh yang udah nikah. Yang jomblo dikit. Kemudian yang lulusan kuliah lebih banyak karena mungkin deket kuliahan kali ya. Nah, di sini ada juga orang-orang yang suka ayam penyet itu ternyata orang-orang di bagian manajemen, administratif, terus orang sales, production segala macam. Ya, ini data-data ini tinggal di copy aja dan di sini ada 100.000 sampai 150.000 orang aktif. Ini di copy aja nih merit. Ditulis aja di sini. Ini merit. Ada ya kan demographic status. Terus ada lagi misalkan pilih college atau high school, college grade. Kayak gitu ya. Ini misalkan manajemen, masukin manajemen. Kayak gitu. Ini pastiin demografi. Nah, ini kan demografi semua. Kayak ini kan interest nih Mas Ipo. Misalkan katakan lagi ada ayam penyet. Ada, masukin. Kayak gitu ya kawan-kawan. Nah, saya skip, ini bisa lah ya. Tinggal ditentuin aja dari situ, dari audience insight ini. Nah, penting banget nih di sini. Tinggal nanti lokasi segala macam ini sih nggak usah terlalu inilah. Yang penting demografik aja dulu. Kayak gini nih. Nih. Saran saya batasnya sampai di bawah 8% atau 7%. Kalau udah 6% jangan dimasukin.
Seperti itu, kita lanjut. Nah, disinilah yang membedakan antara iklan Facebook dan iklan Instagram. Di sini ada edit placement, kita pilih edit placement. Kita pilih edit placement, kemudian di sini ada yang namanya all device recommended. Ya, di sini ada Facebook. Nah, di sini ada Facebook. Kalau misalkan kawan-kawan gak mau beriklan di Facebook, tinggal centang, jangan dicentang. Kita masukin ke Instagram aja. Ya, kayak gitu. Udah. Jadi seluruh iklan ini akan masuk di feed Instagram sama story. Seperti itu. Dan saya menyarankan untuk budgeting kita pilih lifetime. Kenapa lifetime? Karena ini yang direkomendasiin langsung sama Facebook di summitnya kemarin. Di Facebook Summit apa Internet Summit gitu saya lupa, di US dia bilang kalau misalkan iklan itu lebih baik dimanfaatkan untuk lifetime budget, karena lifetime budget ini lebih memaksa Facebook itu nggak kejar tayang. Kalau daily budget bedanya apa? Daily budget misalkan hari ini kita punya duit 50.000, kita pengen iklan 50.000. Nah, Facebook itu dengan algoritmanya memaksakan 50.000 ini harus habis dalam satu hari kayak gitu. Kalau lifetime budget tuh ibaratnya kita ngasih ke Facebook nih, saya punya uang segini, saya pengen iklan dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Tapi budget saya segini, tolong ya. Nah, itu dari situ Facebook bisa memaksimalkan iklan-iklannya. Kalau misalkan sebelum tanggal segini udah habis, berarti iklannya yang maksimal segitu gitu. Saya menyarankan lifetime budget bukan daily budget. Kayak gitu ya. Itu terus kemudian next, udah continue. Nah, disinilah kawan-kawan ini harus di Instagram account-nya harus terkoneksi kayak gitu. Single image tinggal dimasukkan segala macam. Ini copywriting, ini websitenya, website URL-nya. Kalau kawan-kawan punya website, kalau nggak punya website, saran saya pakai link WhatsApp, taruh situ. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi setelah ini saya bikin video lagi tentang kenapa saya menyarankan untuk iklan story itu dipisah sama iklan post.